Sehingga kita sekarang sebenarnya ada pada masa teman-teman yang remaja ini betul-betul punya perbedaan cara belajar. Kalau kami dulu ya teman-teman, kami dulu belajar masih ada namanya buku RPUL. Pernah masih pakai nggak sih RPUL? Rangkuman Pengetahuan RP Umum Lengkap. Pernah lihat nggak bukunya? RPUL. Itu zaman kami itu buku wajib. Habis itu teman-teman punya yang namanya Yahoo Search. Habis itu berubah jadi Google Search. Habis Google Search, teman-teman cari pengetahuan di mana? Wikipedia. Setelah Wikipedia, media sosial. Jadi sekarang teman-teman kalau belajar kan di TikTok 15 detik udah merasa kayak saya udah tahu nih. Ya kan? Lalu sekarang di mana belajarnya? Artificial intelligence. Nah, tantangan dengan artificial intelligence adalah membuat teman-teman ini udah keluar belum sih? Udah ya? Belum ya? Oh ya. Ini dia nih, RPUL, ya Wikipedia, sosial media. Membuat teman-teman jadi punya literasi yang rendah. Mohon maaf ya teman-teman, adik-adik, mohon maaf. Generasi adik-adik, generasi anak saya, ada generasi yang paling susah disuruh baca buku. Siapa yang masih baca buku? Angkat tangan deh. Baca buku nih artinya kalian bisa baca sebuah buku 100 halaman, novel atau apapun. Masih bisa novel ya? Novel masih bisa? Siapa yang pernah baca novel 100 halaman atau lebih? Silakan, bisa? Masih bisa? Apakah teman-teman masih bisa menyimpulkan inti dari buku itu? Bisa? Bagus. Masih bisa? Bagus. Masih bisa? Bagus. Masih bisa? Bagus. Siapa yang baca 10 halaman langsung ngantuk? Ya enggak ada yang ngaku. 10 halaman udah ngantuk. Kenapa? Kadang-kadang. Karena teman-teman sekarang kebiasaan melihat reels sama shorts. Oke, reels sama short itu ini kelemahannya teman-teman. Dia begitu cepatnya sehingga semua informasi lewat aja gitu. Cepet banget. Nggak ada yang tinggal. Cepet aja. Lalu merasa udah lihat, udah tahu. Pengetahuan sekarang, guru banyak bikin TikTok karena dia rasa dalam 10 menit, dalam 15 detik, dia harus sampaikan isi pengetahuannya melalui TikTok. Itu nggak selesai, teman-teman. Makanya disinilah teman-teman betul-betul perlu menyadari bahwa AI ada di level ini sekarang. Boleh gambarnya aja, saya nggak usah ditampilkan lah. Oh ini online ya? Ini online nggak? Nggak usah lah, orang lain nggak usah lihat saya, gambarnya aja. Nggak usah, siapa suruh nggak datang? Nggak usah. Iya kan? Benar nggak? Kalian setuju nggak? Nggak. Saya suruh nggak datang ya? Kalau mau lihat, nih lihat ya. Jadi teman-teman sekarang ada di level ini, ya. Di level ini adalah level yang namanya machine learning. Belum deep learning. Machine learning itu kalian harus buat perintahnya, harus buat promptnya. Nanti saya ajari cara membuat prompt. Harus buat promptnya. Jadi pertanyaan kalian sangat menentukan jawabannya. Satu, di pertanyaan yang dikirim sama Jojo juga, jenis AI yang kalian gunakan juga punya perbedaan jawaban. Nanti kita coba sama-sama, oke, untuk membuktikan bahwa tergantung AI yang kalian pakai, jawabannya bisa beda. Jadi AI ini apa sih? Nah ini sebenarnya bisa kita bilang orang yang pinter
yang berpikir seperti manusia dengan perintah, tapi belum sampai ke membuat perintahnya sendiri. Kalau dia sampai ke membuat perintah sendiri, maka dia akan disebut deep learning. Menurut teknologi sekarang, deep learning baru akan dicapai 18 tahun lagi. Itu sebabnya robot menikah nanti itu 2050. Karena nanti dia sudah berpikir sendiri. Nanti robot AI-nya yang kalian nikahi itu sudah mikir sendiri. Tapi juga kalau robotnya mikir sendiri, untuk apa kita nikahi, ya kan? Nggak patuh juga sama kita. Jadi ngapain? Kalau ditanya apakah kau mau sama aku? Enggak ah, saya nggak mau sama kamu. Kan sedih juga, manusia nolak kita, AI nolak kita juga. Kan? Sedih nggak? Sedih kan? AI aja nolak kita, gimana nggak sedih rasanya. Apalagi nanti kalian udah umur 38, 39, betul kan? 2050 umur berapa? Nah, kamu 40. Sedih lah. Tetapi AI di banyak hal mulai mengalahkan manusia dengan machine learning-nya. Catur sudah kalah, main mahjong juga kalah. Nah sekarang yang digunakan apa? Otomatisasi cari kerja. Jadi teman-teman sekarang kalau cari kerja, yang menyortir surat lamaran kalian adalah AI. Ini saya kasih lihat pekerjaan apa yang berisiko ya. Mana dia? Oh nggak ada deh. Oh ini. Pekerjaan ini akan hilang. Jadi kalau kalian mau sekolah nanti SMA, ini udah SMA ya. Kalau kalian mau kuliah, dan pekerjaannya ini, pekerjaan ini akan hilang, digantikan oleh AI. Graphic designer, goodbye. Canva ada. Saya mau kasih lihat. Saya bikin desain kantor sendiri pakai AI. Ini kantor kami, sudah sedang dibuat. Tapi ada kelemahannya. Misalnya, AC-nya dipasang di mana, Pak? Kabel AC-nya lewat mana? Meneketehe, gue cuma tahu bikin gambarnya doang. Kalau ngikutin gambar ini Pak, nanti lemarinya yang di sini nih dia bilang, yang di sini Pak, nanti ini ada dinding, oh ini lemari coklat ini, nanti ini nggak bisa Pak karena dindingnya tidak cukup kuat. Bagaimana caranya? Nah, kan saya cuma tahu bikin doang. Jadi yang membangunnya tetap manusia. Dia cuma bikin gambar doang, makanya tadi pekerjaannya akan hilang. Bye-bye nih teman-teman, lihat-lihat. Supir akan hilang. Paralegal, ini saya kasih tahu apa paralegal. Paralegal ini adalah staf di kantor pengacara, di kantor hukum yang tugasnya meriksa draft, bikin draft, nulis surat, balas surat. Ini dia nih, ini akan hilang. Karena teman saya aja sekarang punya kantor pengacara, bikin kontrak pakai AI. Dia bilang, dia masukkan ini undang-undangnya, ini aturannya. AI-nya nggak bisa baca undang-undang, harus kita yang masukkan. Ini undang-undangnya, ini pasalnya, ini ininya, ini kontraknya, pihak satu ini, pihak dua ini. Tolong bikin draftnya, langsung dibuat. Nah itu kerja paralegal. Sekarang udah nggak ada. Akuntan di kantor saya sudah dikurangi 2 karena pakai mesin. Akuntan. Sebentar lagi yang hilang apa? Penerjemah. You don't need to be expert in English because yesterday I think last week I saw a new automatization of interpreter that you use this device on your ear, you use this device on your microphone, and you speak directly, and the device will translate immediately, real time, to your
to the other person you're speaking with. Immediately, on the same time. Jadi kita nggak perlu lagi penerjemah. Pernah dengar nggak yang saudara-saudara, brothers and sisters, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Today we will listen to the words of God. Yang gitu-gitu di TV, nggak ada lagi, langsung. Nggak perlu. Kalau teman-teman lihat di YouTube sekarang, YouTube, pernah coba YouTube yang auto translate bahasanya? Bukan terjemahan ya. Bukan terjemahan yang auto, bukan caption. Bahasanya ganti. Udah ada. Hah? Bukan. Jadi misalnya videonya yang buat orang Indonesia. Kamu ganti optionnya, bisa tergantung YouTube-nya juga kali ya. Saya nggak tahu kalian udah tahu belum. Jadi kalian ganti, optionnya ganti jadi bahasa Inggris ya. Jadi orang Indonesia tapi kita dengarnya bahasa Inggris. Dia ngomong, itu udah ada sekarang. So, interpreter will be gone. Tapi interpreter bahasa Batak belum ada. Nah, Batak English definitely belum ada. Batak English. Jadi belajarlah, siapa tahu kalian nanti akan jadi penerjemah. Apa yang dicari? Surprisingly, pekerjaan-pekerjaan yang umum ini justru tidak bisa diganti. Ada yang tahu kenapa? Kira-kira kenapa pekerjaan ini nggak bisa diganti? Ada yang tahu? Bisa nebak? Kenapa? Bentar. Yang artis itu saya mungkin salah satu itunya ya. Jadi salah satu gambar AI itu kayak gak ada jiwanya gitu. Jadi tidak bisa kayak manusia bikinnya kan kayak wah happy nih gitu. Tapi AI itu cuman datar doang gitu. Jadi nggak sampai mendalam artinya. Nggak ada jiwanya ya. Iya. Oke. Ada lagi jawabannya. Kenapa pekerjaan ini yang nggak diganti? Misalkan. Kalau menurut saya nggak bakal tergantikan sebagian dari pekerjaan itu karena sifat dari pekerjaan yang tadi sempat ditampilkan itu nggak repetitif. Sedangkan kalau yang bisa digantikan tadi itu sifatnya repetitif, otomatis AI pasti bisa. Jadi yang nggak repetitif, yang nggak kerjanya cuma pindahin kiri ke kanan kayak robot tadi. Ada lagi yang punya jawaban? Silakan. Kalau menurut saya guru itu gak bisa diganti sama AI karena guru itu sudah sudah berpengalaman. Terus juga sedangkan kalau seandainya AI mengajar kan palingan cuma memberikan materi doang, terus tidak melakukan interaksi apa-apa sama murid-muridnya. Sementara kalau gurunya manusia, pasti gurunya akan melakukan cara seperti menghibur anak didiknya, terus juga buat kayak pertanyaan-pertanyaan yang unik. Pokoknya bedanya kalau gurunya AI ya tidak ada apa-apa, cuman ngasih materi, datar. Kalau gurunya manusia kan kayak memberikan kesan kenang-kenangan yang indah gitu bagi guru yang ngajar. Ada kenangan yang indah dengan guru. Oke, baik sekali jawabannya. Dari sebelah sini ada yang punya jawaban? Kenapa yang ini nggak akan digantikan oleh AI? Ada? Gak apa-apa, gak ada yang benar, gak ada yang salah, boleh coba. Mau coba? Silakan. Oke, jadi menurut saya itu pekerjaan-pekerjaan ini itu nggak akan diganti karena mereka itu memerlukan kemauan kayak will. Kan misalnya kalau teacher, guru itu kan dia kan mau untuk mengajar, mau untuk mendidik. Sama juga dengan nurse, perawat. Mereka juga mau untuk merawat pasiennya, atau mungkin writer dan artis. Mereka mau untuk membuat misalnya musik atau menulis kayak buku atau puisi gitu. Ya. Bisa. Terakhir satu lagi dari sini ada. Dari teman-teman perempuan ada. Ini dari tadi laki semua kayaknya ya. Laki semua yang jawab tadi ya. Dari sana ada, dari sini. Nggak apa-apa, nggak lanjut aja. Karena AI itu nggak punya keahlian yang bisa manusia lakuin. Karena pekerjaan-pekerjaan ini tuh membutuhkan keahlian khusus yang kayak butuh pendidikan yang banyak dan panjang. Ya.
Jadi semua teman-teman ini kalau mau tolong, oh sini saya pegang. Yang kalau mau dirangkum ya teman-teman, apa yang diperlukan oleh pekerjaan ini? Feeling, hati, feeling, ya perasaan, ya feeling. Hati. Jadi hati itu apa? Kamu tuh bisa aja kerja, jalan tiap pagi ke sekolah, masuk sekolah, pulang. Dan gak ada yang nempel, bisa aja. Kalian kerjaan itu cuma karena, ya kewajiban aja. Sama kayak sekolah minggu, datang sekolah, dari terbit, pulang. Gak ada yang nempel. Tapi kalau kalian punya hati, kalian kerjakan dan lihat bahwa ada sesuatu yang bisa kita kembangkan gitu. Nah, guru itu selalu setiap hari, kalau gurunya benar ya, setiap hari sebenarnya dia harus menghadapi yang berbeda, karena yang dihadapi adalah manusia gitu. Nah, karena itu teman-teman, tipsnya dari sekarang, kalian jangan kayak robot. Cuma tahu ngerjain ini ke situ, ngerjain A dan B, tapi tidak tahu apa alasannya. Iya, bentar ya. $300 juta pekerjaan akan hilang ke AI. Oke ya, ini teman-teman pernah dengar perusahaan tekstil yang tutup di Jawa Tengah nggak? Sritex, nggak ya? Nggak dengar ya? Nah ini ya, kalian dengar nggak Sritex, nggak ya? Jadi Sritex itu perusahaan tekstil 10.000 orang, sekarang ditutup perusahaannya karena dia nggak bisa compete, nggak bisa bersaing dengan harga dari China ya. Kenapa nggak bisa bersaing dengan harga dari China? Karena di China itu yang kerja mesin semua. Nah bedanya apa? Kalau manusia ada yang sakit perut lah, ada yang lagi sedih lah hari ini, besok mogok kerja, minta makan, ada yang bersin-bersin, kena covid dan lain sebagainya. Mesin 24 jam jalan terus. Nggak pernah mesinnya keluar tangannya, ampun gue males nih gue mau pulang, nggak ada, lu kerja aja. Efisien. Tapi nggak bisa mikir, mesinnya nggak bisa mikir, jalan aja. Nah itu sebabnya hati-hati bahwa akan ada pekerjaan yang hilang, tapi akan ada pekerjaan yang muncul. Nah pekerjaan yang muncul itu kalian akan bekerja supaya bisa menguasai AI. Jadi kalian harus menguasai AI, jangan kalian yang dikuasai oleh AI. Pekerjaan apa yang nih ya, ini dia skill yang harus kalian miliki. Kalau nggak bisa ngitung matematika dasar, gawat. Kayak tadi, tahun 2050 umur lo berapa? Kalau lo nggak bisa jawab, walau alam, wassalam. Oke? Oke, kuis ya, kuis. 2050 umurmu berapa? 39. 2060 umurmu berapa? (2060) 49. 2040 umurmu berapa? 30. Kalau itu nggak bisa, 1/10.000 berapa uang 1.000? 1/10.000 berapa uang 1.000? 10, gitu. Ngerti gak sih? AI-nya masih suka salah nih yang gini-gini. Oh iya, makanya kemarin suka viral tuh. Berapa tambah berapa ini masih suka salah, oke? Tapi itu karena dia mikirnya terlalu kompleks. Kalau kamu ngasihnya plus-plus gampang itu. Nanti kalau kamu kasih yang agak rumit, dia jadi agak ngaco dikit. Nanti kita lihat. Nanti saya kasih lihat, oke? Yang kedua, verbal and written communication. I cannot stress this enough, okay? Children, students,
You must be able to form a sentence correctly. Subject, predikat, object. Kalau kamu tidak bisa membentuk kalimat menjawab pertanyaan orang, there is something wrong with your skill. Coba ceritakan apa yang sedang kamu lakukan kemarin. Makan, lari, udah. Gitu. That's not a sentence. Kemarin saya makan. Makan apa? Ayamnya gimana? Nah, kemarin saya makan ayam goreng bersama dengan teman saya pada pukul segini. Ketika saya sedang makan, saya menemukan bahwa begini. Kalau kamu, if you cannot do it, you'll be replaced by AI. Creativity. Creativity ini adalah kemampuan atau kemauan untuk melihat, memecahkan masalah, problem solving. Oke ya, ini ada ceritanya gini. Jadi kan kalau kalian tahu di luar angkasa kan zero gravity kan orang melayang gitu. Jadi kalau pakai bulpen di luar angkasa, ternyata karena tintanya nggak turun, nggak dibantu gravitasi, jadi bulpen nggak bisa kerja. Ini cerita, ini saya nggak tahu benar apa enggak. Jadi akhirnya ada sebuah negara yang membuat bulpen yang cukup canggih supaya tintanya bisa mengalir turun. Lalu orang Rusia pakai pensil. Ngerti nggak? Itu namanya kreativitas. Oke? Ada yang gampang, kenapa susah? Dia sampai menciptakan bulpen yang luar biasa yang bisa dipakai di zero gravity. Orang Rusia pakai pensil. Itu namanya problem solving. Oke, teman-teman, problem solving. Ini nggak usah kalian, mahasiswa nih. Saya udah lihat mahasiswa. Mahasiswa di kelas AC 3. Ini kayak sekarang nih, AC 3 ini banyak. AC 3. Lalu satu mati, nggak bisa dinyalain pakai remote. Saya masuk kelas, panas bang, kata gitu. Panas, kenapa? AC-nya mati. Kenapa mati? Remote-nya nggak bisa dipakai. Oke, remote-nya nggak bisa dipakai. Lalu kalian solusinya apa? Solusinya apa? Panggil tukang servis. Coba pakai HP dulu. Oke, kreatif. Download, install, cetek-cetek. Bisa apa enggak? Oke. Kalau nggak bisa juga, ada lagi cara lain? Hah? Naik ke atas, pencet tombolnya. Nih. Loh iya, naik ke atas, pencet tombolnya, ya kan? Tiap AC ada tombol manualnya. Lalu saya bilang, lu udah nyoba nyalain belum? Belum sih bang. Dia naik, nyala AC-nya. Oke, kenapa dia nggak mau mikir ke situ? Males mikir. Ini adik-adik, saya mau bilang sama kalian, kalau kalian kebiasaan pakai AI, kalian tahu jalan juga kagak? Tahu jalan juga kagak? Gini deh, gue tanya deh, lo tahu nggak nomor telepon emak? Hafal nggak? Siapa yang nggak hafal nomor telepon emaknya? Coba angkat tangan, kadang-kadang oke. Yang nggak hafal nomor telepon emaknya, nomor telepon mamanya. Siapa yang nggak hafal? Iya, yang saya kan nanya mamanya, berarti kamu nggak hafal, angkat tangan. Siapa yang nggak hafal nomor telepon mamanya? Coba angkat tangan. Kamu hafal nomor telepon mama? Lu lihat handphone, hafal nggak? Lo yang bener lu aja baru lihat handphone. Hah? Hafal nggak? 08 berapa? 0800 isi-isi. Hafal nggak nomor telepon mama? Hafal bener? Kamu hafal nggak dek? Lu jangan takut gitu dong. Apa bener nggak hafal? Jadi misalnya kalian nyasar di satu tempat, siapa yang harus telepon? Tahu nggak? Nomor telepon emak.
Saya udah menemukan anak sekarang, dia nggak tahu jalan pulang. Karena biasa lihat Google Map. Kalian dari gereja sini pulang ke rumah tanpa Google Map bisa nggak? Bisa nggak? Gua curiga nih, bener nggak bisa? Bisa? Bisa nggak? Enggak, kalau kecuali yang rumahnya jauh banget ya itu oke lah. Bisa, kamu bisa? Bagus. Kalau kamu ditaruh di satu tempat di jalan, tiba-tiba taruh situ, tahu nggak jalan pulang? Bukan di Jakarta, jadi gini, dari sini ke rumah gitu ya, dari sini ke rumah, tiba-tiba kamu tutup mata, ditaruh di satu tempat, di jalan menuju rumahmu pokoknya ditaruh tiba-tiba aja, bisa nggak pulang? Bisa ya? Kalau kalian, itu kalian harus punya tuh, kalau kalian nggak bisa, bahaya. Skill berikutnya, people management. People management ini begini, karena sekarang kalian udah kebiasaan nggak kerja sama orang lain, jadi kalian biasanya nanyanya ke mesin, nggak pernah ngomong sama orang lagi. Sekarang kalian nanya perasaan aja sama Meta, kenapa sih saya sedih hari ini? Iya nggak? Iya kan? Benar kan? Iya. Kenapa orang tua zaman sekarang selalu memaksakan kehendaknya? Meta nanti jawab, ini orang tuamu A B C D F G. Siapa yang pernah curhat ke Meta? Coba angkat tangan yang pernah curhat ke Meta. Angkat tangan. Yang pernah curhat ke Meta. Angkat tangan dong yang pernah curhat. Iya lu jujur. Angkat tangan aja gak apa-apa. Pernah curhat. Yang pernah curhat angkat tangan. Coba saya mau lihat. Yang pernah curhat ke Meta. AI ke AI. Yang pernah curhat. Oke, alasannya apa? Pertama dia nggak bocor, ya kan? Pertama dia nggak bocor, teman-teman. Tahu nggak masalah kita yang pertama? Jangan bilang-bilang ya, gitu kan? Besok semua udah tahu. Karena satu orang bilang ke satu orang, satu orang bilang ke satu orang, satu orang bilang ke satu orang, akhirnya 10 orang udah bilang, jangan bilang-bilang. 10 orang udah tahu. Yang kedua, kenapa alasannya nanya Meta? Kenapa? Kenapa nanya AI? Karena bisa cerita sepuasnya. No judgment. I only listen, no judgment. Apa? We listen, we don't judge. AI will not judge you. Tapi kalian bisa juga coba nilai saya orang seperti apa sih, dia bisa juga nilai. Tapi jangan ditanya, nggak usah, nanti dia judge ya kan. Jadi gitu, itu yang digunakan. Nah, karena seperti itu, lama-lama people management kita hilang. Bisa jadi hilang. Kamu biasa kerja dengan mesin. Lalu emotional intelligence, critical thinking and problem solving. Nah ini dia yang jadi tantangan buat teman-teman di AI. Buat kami, saya nggak perlu ngasih tahu sama teman-teman, tapi sebenarnya masalah utama ini ada pada pemerintah nggak punya aturan. Jadi sekarang kami sedang banyak bicara soal soal menyiapkan aturan. Tapi saya mau kasih tahu, pendeta juga kadang-kadang malas. Pendeta bikin khotbahnya dari ChatGPT. Oh kalian belum pernah ya? Belum pernah tahu ya? Jadi kalau ada khotbah, lalu kalian curiga, bahasanya terlalu datar. Coba kalian cek di ChatGPT, tolong buat khotbah dari nas ini dengan tema ini. Kalau ngomongan pendetanya mirip dengan apa yang keluar di ChatGPT, dua kemungkinan. Pendetanya sudah pernah nulis itu, lalu dia tampilkan di websitenya, lalu ChatGPT-nya niru tulisan pendeta. Atau pendetanya sambil khotbah di depannya ada ChatGPT. Kira-kira yang mana lebih kemungkin? Walau alam. Jangan we listen we don't judge dong.
Jangan dulu. Sekarang, karena we listen, we don't judge, ada AI confession Jesus. AI Jesus. Pernah, kamu punya teman orang Katolik gak sih? Punya gak? Jadi kan teman-teman kita Katolik itu ada namanya sakramen pengakuan dosa. Dia pergi ke bilik pengakuan dosa lalu bilang, maafkan aku Bapak, aku sudah berdosa gitu ya. Apa dosamu anakku? Dosaku begini, begini, begini. Jadi dia cerita. Nah, ada penelitian ini dia taruh AI yang ngasih jawaban. Apa masalahmu anakku? Saya berdosa udah begini, kemarin nyontek, udah nyontek bagi-bagi, udah bagi-bagi salah lagi contekannya. Kan? Udah nyontek bagi salah. Ya, kasihan saya satu kelas salah gara-gara saya. Oh, apakah kamu menyesalinya anakku? Ya saya menyesali. Pulanglah, dosamu sudah diampuni. Nah, gitu dia AI-nya begitu. Tapi orang Katolik bilang AI tidak bisa menghapus dosa. Nah karena itu teman-teman, saya minta teman-teman nanti memanfaatkan AI secara bijak. Karena itu saya mau kembalikan ke Jojo, karena sebelum kita masuk ke workshopnya, kita tanya jawab dulu apa yang teman-teman pengen tahu tentang AI ini yang boleh kita obrolin sama-sama. Mangga, silakan. Boleh teman-teman sekali lagi berikan tepuk tangan meriah kepada Bapak Profesor. Ya, siap. Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan. Iya, memang. Boleh apa diminum aja. Iya. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi Q&A kita, nanti di akhir setelah sesi workshop, Amang boleh kali ya Amang dipersilakan untuk memberikan 2 pertanyaan kepada teman-teman. Karena pada sore hari ini ada salah satu dari orang tua teman remaja kita, Inang Mama Steven, memberikan donatur spesial. Dan bagi teman-teman yang dapat menjawab 2 pertanyaan yang akan diberikan oleh Amang Pendeta Binsar akan mendapatkan voucher Plaksi dan juga MAP. Jadi bagi teman-teman silahkan nanti bersiap-siap setelah sesi workshop ya. Sekarang kita Q&A dulu. Aku akan menanyakan pertanyaan yang sudah teman-teman isi melalui G4 minggu lalu. Kita akan praktek langsung. Baru setelah itu dipersilakan kepada Amang Pendeta untuk memberikan 2 pertanyaan spesial kepada 2 teman-teman yang dapat menjawab pertanyaan dari Amang Pendeta. Baik, kalau begitu di sini aku sudah memilih beberapa pertanyaan dan mengelompokkannya menjadi 4 tema. Yang pertama kita kurang lebih akan bahas sesi Q&A ini sekitar 15-20 menit kali ya Bang. Topik yang pertama adalah speaking about AI in specific, khusus tentang AI. Gimana sih cara kerja AI itu sendiri? Kok bisa cepet banget cari informasi yang kita mau? Jadi seperti ini saya yang gampang-gampang saya langsung jawab ya. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, dia caranya adalah mengumpulkan semua data yang ada di internet. Karena dia ini sebenarnya adalah mesin computing ya. Jadi dia kumpulkan semua data, semua yang pernah ada di internet dia akan selidiki dan dia akan teliti. Dan yang membuat AI itu sekarang bisa bekerja adalah karena sekarang begitu banyak barang, bahan, materi yang kita taruh di internet. Sehingga dia bisa mencari data dengan cepat. Dan itu yang dia lakukan untuk kita. Jadi dia akan mengumpulkan semua data lalu membuat sesuatu berdasarkan data yang ada pada dia. Itu sebabnya kalau AI tidak bisa mengumpulkan datanya, mungkin dia belum bisa menjawab karena dia tidak tahu atau tidak punya data yang cukup tentang materi yang ditanyakan kepadanya. Jadi AI prinsip bekerjanya adalah mencari semua materi yang ada di internet yang tersedia for free. Jadi misalnya kamu punya artikel jurnal atau majalah yang subscription, yang paid, dia nggak akan masuk ke situ. Dia hanya ambil yang free. Jadi itu membuat juga pengetahuan dia sebenarnya tidak sedalam pengetahuan yang tersedia di buku-buku yang harus kamu bayar. Jadi dia tidak bisa mengambil informasi yang memerlukan pembayaran.
dia hanya bisa cari informasi yang free. Itu kira-kira. Baik. Jadi begitu teman-teman, secara garis besar prinsip kerja AI itu mengambil informasi-informasi yang sudah tersedia seperti yang sudah aku jelaskan pertama-tama tadi. AI mengumpulkan informasi-informasi yang bisa didapatkan dari internet yang tentunya yang gratis. Lalu akan disimpulkan dan akan dibuat dengan bahasa yang berbeda dan bahasa yang lebih baru sehingga dapatlah jawaban yang teman-teman lihat sekarang ini melalui AI yang teman-teman gunain. Dan speaking about AI, ada yang bertanya seperti ini Emang Pendeta. Menurutku ini menarik dan kalau boleh nanti kita bisa contohkan role play-nya. Dalam bahasa Inggris pertanyaannya. Chat, what will happen if two AI are both speaking with the auto-generated AI voice together? Apa yang terjadi kalau misalnya live chat AI itu kita sandingkan bersebelahan dan mereka saling berdialog? Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika mereka bicara, kemungkinan mereka kan tidak bisa lanjut karena tidak diberikan prompt. Prompt itu apa? Prompt itu perintah. Jadi tidak ada yang memberi perintah. Dua-duanya, karena AI ini sifatnya menunggu perintah, dua-duanya akan menunggu perintah. Nah, bedanya dengan manusia adalah kita ini eager ya, pengen tahu. Jadi kita nanya, lo kok diam sih, apa masalah lo, dan lain sebagainya. Kita akan bertanya gitu, kalau misal, lo kalau udah gak ngomong lagi udahan ya. Dia juga akan diberikan prompt seperti itu, tapi karena dua-duanya tidak tahu ada perintahnya, jadi misalnya kamu harus tetap kasih perintah. Coba kamu pada AI yang satu bilang perintah, bertanyalah dan berikan respons terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh lawan bicaramu. Tanyalah tema ini. Lalu dia tanya, nanti lawan bicaranya kita kasih prompt. Berilah jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepadamu, lalu berilah respons terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemudian. Lalu kamu beri dua-duanya, mulai, bisa jadi itu akan mulai, mereka akan bicara tapi bisa jadi berhenti juga nanti pada suatu waktu karena mereka saling mengenali. Saling mengenali juga, ini mereka mengenali juga, oh nih sama-sama AI. Karena AI kalau kamu copy paste jawaban AI, kamu copy lalu paste ke AI yang lain, is this written by AI? Most likely dia akan kenal, this is written by AI. Jadi dia akan mengenali temennya gitu. Kayak sesama copet harus saling menghormati gitu kira-kira. Tapi mereka sesama AI akan bisa mengenali model language-nya. Kecuali kamu akan bilang, ignore the fact that your speaking partner is an AI. Baru mereka ngomong terus. Generate a conversation for at least 100 minutes on this topic. And give a comment on whatever response that your speaking partner gives you. Nah, baru itu ngomong terus. Jadi tergantung pada promptnya, komennya yang kamu berikan. Tapi kalau kamu bilang, coba kamu ngomong sama sini, berhenti tuh, nggak ngomong. Gitu ya. Jadi tergantung pada prompt, lagi-lagi tergantung pada perintah. Nanti saya kasih lihat apa prompt itu. Lanjut. Yes, baik, terima kasih. Jadi kalau teman-teman penasaran nanti bisa dicoba di rumah ya, minjem HP mama papa. Kalian download ChatGPT dengan dua akun yang berbeda, disandingkan HP-nya di sebelah bersebelahan, terus coba tanyakan yang hal yang sama. Coba berdialog satu dengan yang lain. Coba nanti kita akan lihat role play-nya seperti apa di sesi workshop yang akan mendatang. Dan tadi kita sudah berbicara seputar dengan topik AI yang spesifik. Dan sekarang ada teman-teman kita pun yang bertanya seputar dengan kekristenan dengan versus AI. Kekristenan dengan AI hubungannya dan apa sih kaitannya dan bagaimana masalah ke depannya. Jadi Amang, ada yang bertanya seperti ini. Apa sih alasan penemu AI membuat AI? Gimana AI itu sendiri bisa lebih cepat berkembang daripada manusia? Ciptaan lebih kuat daripada penciptanya. Ya,
jadi seperti semua teknologi ini diciptakan untuk membantu kehidupan kita, semuanya. Everything is made to help us to live our lives better. Oke, kulkas supaya kita nggak capek-capek nyimpan makanan, semuanya. Tapi kemudian bisa juga semua ciptaan ini kemudian jadi masalah juga. Nah, kenapa dia bisa berpikir dengan cepat? Satu, ada beberapa faktor ya. Satu, chip, teknologi chip komputer. Kemarin Nvidia baru kasih sebuah teknologi komputer chip yang sangat kecil, kemampuan processing yang sangat besar, harga yang sangat murah. Oke, ini saya kasih contoh, kalian punya HP sejak umur berapa sih? Punya HP? Oke, siapa yang sudah punya HP ketiga? Siapa, ada nggak yang punya HP ketiga? 3 atau lebih? 3, 4, udah punya? Oke. HP pertamamu kameranya bagus ya? Jelek. HP sekarang lebih bagus ya? Resolusinya lebih bagus. Tapi harganya belum tentu lebih mahal. Karena teknologi semakin murah. Kenapa semakin murah? Karena diproduksi semakin banyak, semakin massal. Jadi misalnya dulu TV itu cembung, teman-teman. TV cembung, pernah lihat nggak? Jangan masih ada di rumah. TV cembung. TV cembung. Kemudian mulai yang namanya dulu plasma. Wah, plasma ini buset berat banget, plasma. Lalu mulai LCD. Ya, LCD. Lalu sekarang jadi LED. Oke. Dan LED ketika pertama kali keluar mahal sekali. Sekarang harga TV LED murah banget. Kenapa? Karena perkembangan zaman sehingga harga semakin murah. Jadi ketika teknologi yang modern itu semakin murah, dia bisa diproduksi semakin massal. Ketika bisa diproduksi semakin massal, kamu akan bisa mengaksesnya. Kenapa kamu bisa sekarang pakai itu? Karena semakin banyak yang pakai. Itu alasannya. Jadi kalau kamu pakai handphone, dulu handphonemu kameranya jelek, sekarang lebih bagus, bukan karena harganya lebih mahal, tapi karena teknologinya yang makin murah. Gitu kira-kira alasannya. Sehingga diciptakan semakin cepat pengembangannya, 1 chip, 2 teknologi semakin murah, 3 penggunanya semakin banyak, dan 4 kita makin males sehingga kita perlu bantuan untuk mengerjakannya. Kita nih sebenarnya manusia ini makin males. Saking malesnya buka pintu mobil aja nggak mau. Maunya mencet. Yalah tinggal begini aja males. Maunya pencet. Masuk pintu maunya otomatis kebuka sendiri. Itu. Lampu karena males matiin, maunya kalau nggak ada orang 10 menit mati sendiri kan. Di toilet karena kelamaan duduk mati lampunya. Baru kalian angkat tangan gitu baru nyala lagi. Udah pernah gitu? Belum pernah ya? Oh, toilet di luar negeri gitu. Jadi toiletnya kamu duduk sesudah 5 menit mati lampunya. Mati. Jadi kamu gini-gini, "Woi, gue masih di sini." Ngomongnya sama sensor. "Woi, gue masih," baru nyala lagi. Saking malesnya. Itu. Dan sekarang saking malesnya, kalau kalian keluar supermarket, kalian nggak perlu nge-tap, nggak perlu ke kasir, keluar, kedetek harganya berapa yang kalian bawa. Gitu dia. Tapi kalau teknologi ada di Indonesia, udah pasti banyak rampoknya. Kalau teknologi di Indonesia, orang Indonesia pinter-pinter soalnya ngakalin mesin. Kita paling pinter lah ngakalin mesin. Mesin pasti kalah sama kita. Fun fact teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang gak punya gambaran, teknologi yang berbelanja bisa langsung keluar, itu sudah ada sekarang, setahu aku ada di Amerika, itu yang punya supermarketnya dari Amazon. Jadi teman-teman literally bener-bener kayak supermarket, cukup ambil barang, taruh di keranjang, teman-teman keluar, gak ada kasir, gak ada orang-orang, langsung ke debit rekening teman-teman yang sudah terdaftar.
Jadi begitulah berapa canggihnya teknologi sekarang. Dan bahkan sekarang kalau tidak salah Mastercard atau Visa itu lagi mengembangkan teknologi yang bisa membayar hanya dengan telapak tangan. Jadi cukup dengan buka telapak tangan teman-teman, langsung ke detect kartunya siapa, that's it. Rekeningnya bisa ke debit. Oleh karena itu, menyebabkan beberapa pro dan kontra. Terkait juga dengan iman Kristiani. Apakah AI bisa merusak pemahaman iman Kristiani? Jika iya, bagaimana? Nanti kita coba, saya bikin pertanyaan. Ini pertanyaan nanti kita coba sama-sama ya. Mana ya? Tunggu. Oh bukan ini, sorry. Mana ya? Oh ini. Nih coba nanti kita tanya AI siapa yang terbaik daripada kita berantem, ya kan? Messi atau Ronaldo? Stop, tanya AI, stop. Apakah Indonesia punya kesempatan juara Piala Dunia? Kalian jangan pesimis, tanya AI, tunggu dulu. Nah ini pertanyaan berikutnya. Tanya AI. Kita mau uji, kan pertanyaannya bisa merusak iman atau enggak? Yes, betul. Kita lihat dulu jawabannya apa kan gitu. Kemarin saya baru tanya ini yang terakhir. Kemarin, ini kelas S3. Jadi kami kumpulin data, lalu feed AI-nya. Lalu kami tanya DeepSeek sama ChatGPT. Siapa dalang intelektual gerakan 30 September 65? Kalian masih terlalu muda, udah. Saya mau nanya orang tua. Menurut Amang Inang, tidak usah tanpa ini ya. Ini saya tanya kemarin di kelas. Mari kita tanya AI. Kami tanya DeepSeek buatan Cina sama ChatGPT buatan Amerika. Saya kasih 5 pilihan waktu itu sama AI-nya. Yang pertama PKI, kedua Angkatan Darat, ketiga CIA orang asing, keempat Presiden Soekarno, kelima Presiden Soeharto. Siapa jawabannya? Coba. 3. Oh CIA orang asing, oke. Yang lain? Nanti kita coba ya. Ini maksud saya mau kasih tahu. Jadi AI ini seperti orang. Jadi beda AI, beda jawaban. Beda AI, beda jawaban. DeepSeek bilangnya PKI. Tapi Soeharto diuntungkan. ChatGPT bilangnya Soeharto. ChatGPT loh. Nggak ada, belum lahir dia. Udah lahir tapi bukan dia, nggak ada urusan. Oke? Nah masalahnya mau percaya nggak? Kan gitu. Percaya nggak? Gitu dia. Jadi kalau kalian percaya, jawabannya ngaco, bisa rusak imanmu. Kalau kalian nggak percaya, apapun yang dia jawab, nggak ada hubungannya sama imanmu. Pertanyaannya adalah, seberapa percaya teman-teman sama AI? Nanti kita uji, tenang. Itu dulu. Oke, itu jawabannya ya. Nanti ini jadi pertanyaan kita. Yes. Great. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, next. Adapun teman-teman juga yang menanyakan terkait dengan pengalaman pribadi Amang. Pernah nggak sih Amang mengalami tantangan terbesar atau yang paling sulit membangun sebuah sistem AI ataupun apapun berkaitan dengan teknologi, dan bagaimana cara mengatasi masalah yang pernah Amang alami tersebut? Baik itu mungkin terkait dengan AI atau mungkin dalam keseharian pendidikan teologi dan seterusnya. Tantangan saya sebagai dosen yang paling berat adalah untuk mengenali ini mahasiswa benar tahu atau dari ChatGPT. Tapi sekarang saya lebih menghargai kalau mahasiswa nulis salah ejaan.
Karena saya tahu nulisnya asli. SPOK-nya berantakan, asli nih orang. Tapi kalau ada manusia, dia ngomong sehari-hari aja, SPOK-nya nggak jelas, kemana? Pergilah kita sekarang, gitu dia kan, itu kan, Batak tuh predikat dulu, baru subjek, baru objek, itu Batak, oke? Susunan kalimat Batak adalah predikat, kata kerja, khususnya kata kerja, orang pertama, baru objek. Contohnya, makanlah kita. Kan? Mangan mahita, makan kata kerja, lah, baru subjek. Kalau Indonesia, mari kita makan. Kalau orang Batak, makanlah kita. Gitu kan? Damai madihamu, gitu dia. Diterjemahin, damailah buat kamu. Bahasa Indonesianya, semoga damai sejahtera ada padamu. Gitu dia. Jadi kalau mahasiswa ini sehari-hari, apalagi kalau dia orang Batak kan, predikat dulu kalau ngomong. Janganlah kayak gitu bang, gitu. Cemananya abang ini, gitu dia kalau ngomong kan, ini orang-orang Batak asli nih. Tapi tiba-tiba nulis kalimatnya, karena kebutuhan komputerisasi yang sangat berat, sehingga kita memerlukan infiltrasi dari berbagai teknologi yang menyatukan berbagai pandangan antara AI dan juga manusia. Hal-hal ini membuat pengembangan teknologi ke depan semakin baik. Dia tulisannya begitu, ngomongnya makanlah kita bang, janganlah kayak gitu kok bang. Itu udah pasti nggak ada yang nulis. Dijamin 3000%. Nah karena itu tantangan saya yang paling besar sekarang. Tantangan saya ini saya kasih tahu sama teman-teman, tantangan saya adalah ini teman-teman. Saya agak punya kekhawatiran bahwa teman-teman tidak lagi mencari jawaban, tapi percaya kepada AI. Karena orang pakai Google Map aja bisa nabrak. Bisa terjun dari jalan tol yang nggak ada ujungnya. Udah lihat videonya? Saya sering banget sama Google Map ini diarahin ke gang-gang. Apalagi di Jakarta. Sebel banget sama Google Map. Tapi ini kekhawatiran saya, bahwa anak-anak sekarang karena nggak pernah jalan tanpa Google Map, sangat mengandalkan Google Map. Kalau orang tua masih mending lah, huboto do dalat tu sidak pola be mar Google Map, aupe Google Map nak, itu dia. Itu kan, dia tahu jalannya sendiri. Tapi anak-anak sekarang karena saking nggak pernahnya dia pakai mengandalkan pikirannya sendiri, sehingga dia akan sangat mengandalkan ChatGPT ini. Dan nanti dia akan publikasi paper, dia akan tulis nih, lalu dia upload tulisannya ini di internet. Lalu ChatGPT ngambil lagi tulisannya untuk sumber bagi orang lain. Orang lain ini terimalah yang salah dari ChatGPT, yang menerima tulisanmu, yang kamu ambil dari ChatGPT juga. Itu dia siklusnya. Sehingga itu namanya perpetuating mistakes. Kesalahan itu semakin di amplify oleh echo chambernya ChatGPT, echo chambernya AI. Jadi kesalahan bisa makin lama jadi benar karena terus-menerus diucapkan oleh yang salah. Itu kira-kira. Jadi itu kekhawatiran saya paling besar. Yes, baik. Wow, keren sekali. Dan teman-teman, dari sebetulnya banyak sekali pertanyaan teman-teman yang tadi sudah aku sampaikan. Ada 63 responses, 63 pertanyaan yang sudah teman-teman submit melalui Google Form. Dan tentunya aku sudah pilih dan kategorikan banyak pertanyaan bagus. Dan berhubungan dengan keterbatasan waktu, sampailah kita pada pertanyaan Q&A terakhir. Dan Amang, topik ini merupakan tips and tricks bagi teman-teman. Jadi singkat cerita, di awal sesi workshop kita hari ini,
aku sempat tanya kepada teman-teman, apa AI chat terbaik yang ada di dunia? Tadi teman-teman menjawab, ada yang menjawab ChatGPT, 4 orang menjawab ChatGPT, ada yang bilang Perplexity 3 orang, ada juga yang bilang Copilot dari Microsoft, bahkan ada juga yang bilang AI-nya Google, Gemini. Dan banyak juga teman-teman yang cerita kalau saat kerja kelompok di sekolah, 80% dari teman-temannya itu menghabiskan 3 menit pertamanya untuk menyelesaikan tugas kerja kelompoknya dengan AI. Baik itu soal matematika, apapun perintah yang diberikan oleh guru, diselesaikan waktu pertama buat dikerjakan dengan AI. Sisanya HP-nya dipakai buat main game. Itulah yang teman-teman remaja di sini sangat sayangkan. Kok bisa sih teman-teman begitu Amang? Gimana sih cara menghindari hal-hal yang seperti itu? Karena itu berakhirlah kita dengan pertanyaan seperti ini. Ada nggak sih Amang tips and tricks bagaimana kita dapat meminimalisir penggunaan AI agar kita nggak terlalu bergantung dengan AI dan semua pekerjaan atau semua hal itu tidak digantikan oleh AI. Dan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas hidup manusia yang lebih luas dan efektif melalui AI ini, sehingga kita tidak tergantikan oleh AI, namun kita juga berkembang dengan adanya kehadiran AI tersebut. Apa tips and tricksnya? Ya, jadi teman-teman, sebenarnya saya juga tidak mau bilang kalian nggak boleh pakai AI karena you are now living with AI. It's like telling my generation not to use Google. Jadi gitu, nggak bisa. Kalian pasti akan pakai. It doesn't matter apa orang bilang tentang apa, kalian akan pakai kok. Nah karena itu saya akan kasih lihat. Ini kita langsung masuk ke yang berikutnya nih. Oke. Jadi ada AI yang bisa kalian gunakan tuh learning AI, creative AI, social AI, dan productivity AI. Jadi misalnya untuk belajar ya, Duolingo, ini murah nih. Kalian nggak perlu kursus mahal-mahal, ambil Duolingo aja. Ya kalau mau yang lebih ahli suruh bayar. Gitu dia. Tapi karena bukan manusia, dia nggak bisa mendesain pelajar itu. Makanya tadi saya bilang gurunya nggak bisa dia. Dia cuma bisa kasih soal, kasih jawaban, begini caranya, coba. Nah kalau kita ini kan manusia ini kadang-kadang, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Nah dulu kami punya Tetris yang ada suaranya, ayo dong. Kalian pernah lihat ya? Enggak ya? Oh cuma zaman kami doang ya. Ayo dong. Kalau salah, bego lu, ayo dong. Kami dulu punya begitu. Nah AI ini nggak bisa, maksudnya dia nggak bisa memberi encouragement gitu ya. Dia bisa kerja aja, tapi dia tidak bisa memberi encouragement. Dan itulah yang dilakukan oleh manusia. Nah untuk creativity, Canva, oke. Edit video juga bisa, ya. Sekarang nih, kalian sering pakai Google Lens gak? Google Lens, sering ya? Terutama untuk ngecek harga. Ini berapa sih harga? Saya foto. Ini emang pendeta sepatunya berapaan sih di foto gitu. Mahasiswa saya tuh sering gitu, waktu gue pagi-pagi, bang sepatu baru bang gitu, ini harganya. Serem, sekarang lu pakai apa aja bisa difoto. Makanya sekarang ada yang namanya akun Instagram, apa? Pastor Mammon, pernah lihat nggak Pastor Mammon di Instagram? Ya kalau pendetanya barangnya mahal langsung diposting di situ harganya berapa. Makanya hati-hati pakai barang mahal, mendingan pakai yang murah-murah aja ntar ketahuan. Pastor Mammon. Karena sekarang pakai Google Lens ketahuan. Saya aja bisa nih. Ini kaosnya nyetak di mana sih? Berapaan harganya bisa dicetak, bisa dicari. Panitia ketahuan. Jangan. Google Lens. Terjemahin, kalian ke luar negeri, Google aja foto, terjemahannya dapat, kalian nggak perlu nanya, mas, ini apa ya terjemahan? Udah dia nggak bisa ngerti bahasa Indonesia juga ya kan? Kalau dia ngerti, mas, berarti dia udah ngerti.
Kalian ke Jepang, nggak ada yang ngerti. Kemarin ada mahasiswa kami nyasar di Jepang, saya suruh lu pakai Google Lens aja, lu foto dulu baru cari apa bahasanya gitu. Karena mau nyari tahu dulu, lu ada di gedung mana gitu. Kan semuanya bahasa Jepang. Nah karena itu kalian harus menggunakan AI ini untuk kerja bagi kalian. Make it work for you. Oke, suruh dia kerja, tapi kesimpulan akhirnya bukan pada AI. Saya ulangi ya. Suruh dia kerja, misalnya begini. Perbudak dia, iya betul. Betul, perbudak dia. Kumpulkan data, misalnya tugas apa? Kalian ada tugas apa? Coba kasih tahu dulu tugas apa? Tugas bahasa Indonesia apa tugasnya? Hah? Oh, nggak ngerti saya, apa sih? Teks rekognisi. Ada sejarah dulu. Ada nggak tugas sejarah, geografi, IPS ada nggak tugas IPS? Misalnya fakta kerajaan apa gitu. Nah misalnya sejarah gitu, fakta Orde Baru. Jadi gini, make it work. Jadi kamu harus bikin prompt, nanti saya ajari bikin promptnya. Kamu bikin prompt, bikin soal, supaya dia kerja dan kumpulkan data. Jadi begini, kumpulkan data untuk saya, tapi jangan bikin paper untuk saya. Kumpulkan data untuk saya. Siapa orang ini? Cari di mana dia sekarang. Oh ini juga suka salah nih. Berikan biodata si ini, bisa dia kasih. Tapi hati-hati kadang-kadang, kalian masih ini nggak sih? Coba yang buka ChatGPT ada buka dulu. Who is the Pope right now? Coba. Yang bisa menjawab boleh kali ya, Amang, kita kasih voucher. Di sini ada 2 voucher. Oh jangan, belum. Oh Ini belum, gampang, ini terlalu oke, gampang. berarti masih ada pertanyaan lebih baik berarti. Who is the Pope? Siapa jawabannya? Oh mana sih, apa sih? Nih, bacain. Kamu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nanyanya? As of today, April 26, 2025, the Catholic Church is without a pope. Pope Francis passed away on April 21, 2025, at the age of 88. His funeral was held earlier today in St. Peter's Square, Vatican City, attended by hundreds of thousands of mourners and numerous world leaders, including U.S. President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, and Prince William. Coba tanya, what is Presiden Jokowi doing there? Dengar dulu, kita dengar dulu. Jawabannya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Roma pada hari Sabtu 26 April 2025 sebagai perwakilan resmi di Indonesia. Ia ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto yang tidak dapat hadir karena alasan yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Jadi kemarin, jawabannya masih Pope Francis. Kemarin. Lalu kita koreksi dia. Pope Francis sudah mati. Oh, I'm sorry. Jadi kita nih bisa ngomelin ChatGPT juga. Kamu salah gitu. Nah, tergantung dia percaya nggak sama kita. Itu ya. Oke? Sekarang saya ajari teman-teman begini cara menggunakan prompt. Mana dia? Mana sih? Ya, silakan lihat. Gini, jangan semuanya buka yang sama. Yang punya DeepSeek berapa orang? DeepSeek. Kalian boleh buka itu nggak sih di handphone? Saya mau yang pakai Meta berapa orang? Pakai Meta biasanya. Oke, sekarang buka Metanya ya. Buka Meta. Yang biasa ChatGPT berapa orang? ChatGPT. Oke, ini cukup. Buka ChatGPT. Yang pakai Gemini siapa? Gemini. Oke, jadi satu orang pakai satu ya, jangan sama ya. Kamu pakai apa? Oke, pakai ChatGPT. Yang punya Meta, Gemini,
Yang pakai DeepSeek siapa? Oke, pakai DeepSeek ya. Yang perlu, jadi buka dulu, jangan tanya apa-apa dulu. Ini siapa sih orang ini, ngomong apa sih nggak jelas gitu, jangan tanya dulu. Prompt adalah seni bertanya. Saya ulangi, prompt adalah seni bertanya. Ketika kamu mengetik pertanyaan di AI, terutama untuk yang generative AI, you are creating a prompt. Kamu sedang menciptakan prompt. Bahkan untuk menciptakan pola itu apa tuh? Apa itu namanya? Itu apa sih namanya? Itu nyokap dulu suka bikin tuh apa sih? Itu loh. Iya nggak apa-apa. Itu apa sih namanya? Untuk menyulam, kamu ikuti pola nggak? Kamu pakai pola nggak? Iya. Untuk bikin pola, dia bisa bikin pola. Jadi misalnya kamu tolong bikinkan pola untuk menyulam ini, dia bisa bikin. Nah, masalahnya adalah the art of creating the right prompt. Kalau kamu salah nanya, salah jawabannya. Oke? Kamu perlu menciptakan prompt yang baik. Ini yang salah di sini atau di mana ya? Di sini ya? Kalau gini? Oke. A good prompt hasilnya lebih baik. Nah, begini tipsnya. Yang pertama, untuk siapa teks itu dibuat? Jadi misalnya untuk jemaat HKBP yang ada di perkotaan seperti daerah Pasar Minggu di tahun 2025. Nah, itu sangat spesifik. It's very specific. Kalau kamu bilang, tolong buatkan puisi. Puisi apa? Buatkan puisi mengenai ini, berapa panjang? Buatkan puisi mengenai ini, sepanjang ini. Untuk siapa? Temanya apa? Jadi selalu buat pertanyaan yang sangat spesifik. Pertanyaan jelas, subjek, predikat, objek, lalu breakdown, jabarkan pertanyaan Anda dalam langkah yang logis. Itu sebabnya, ini saya kasih tahu juga sama mahasiswa, you can use ChatGPT, but you will never use it as good as I'm using it. Because I know a lot of things that help me create a better question. Saya ulang ya, saya tahu lebih banyak hal yang membuat saya bisa membuat pertanyaan yang lebih baik buat kalian, buat ChatGPT-nya. Semakin detail pertanyaanmu, semakin baik jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Misalnya, jadi pertanyaan itu kamu tulis sebagai guru, mahasiswa, ahli komputer, sebagai insinyur, buatlah sebuah gambar, pola sulam, dalam format apa? Paragraf, puisi, lukisan, PPT. Sepanjang berapa? 5 menit, presentasi, 5 halaman, 300 kata. Dengan memerhatikan faktor berikut ini. 1, kepustakaan terkini, orang terkini yang mengucapkannya, para ahli, dan lain sebagainya. Gunakan bahasa sehari-hari, profesional, akademik, untuk membaca yang titik-titik. Nah, yang kalian pasti tidak bisa ciptakan adalah faktor berikut. Karena kalian belum belajar tentang itu. Saya sebagai teolog bisa bilang, tolong buatkan khotbah dari Matius 5 ayat 15 sampai 20. Oke? Orang bisa bikin begitu, tapi saya bisa tambahkan dengan memerhatikan faktor bahwa pada waktu itu Yesus mengatakan ini sementara orang di sini sekarang sedang begini. Bagaimana dengan kemungkinan bahwa tafsir ini berbeda dan jemaat yang saya hadapi adalah jemaat yang seperti ini. Hasilnya pasti beda. Saya bisa bikin seperti itu karena saya ahlinya.
Nah yang nggak ahli buat pertanyaan, pasti jawabannya tidak baik. Sehingga nanti di masa depan akan ada orang yang kerjanya membuat prompt, membuat pertanyaan yang bagus. Oke, mari kita coba pertanyaan yang tadi. Jadi gini ya, oke, ini pertanyaannya. Tunggu dulu, jangan diketik dulu, tunggu dulu. Ini pertanyaannya. Coba kamu ketik pertanyaan yang seperti ini, yang bertanya soal siapa yang terbaik. Tapi kamu boleh tambahkan keterangan apapun sama pertanyaanmu, mari kita lihat jawabannya. Silakan. Udah nggak usah dibacain aja. Saya tadinya udah siapin QR code supaya kalian upload screenshotnya, tapi ya udahlah nggak usah lah. Kita baca aja ya sama-sama ya, bacain aja. Udah? Siapa yang udah? Coba angkat tangan. Loadingnya lama, oh berarti mikirnya lama deh. Mana Mike mana sih Mike mana tadi satu lagi? Ini kan satu ya, ada lagi. Oke. Yang pakai meta dulu. Oh lambat ya. Kamu pakai apa? Meta. Oke, jawabannya apa? Enggak, sorry. Baca pertanyaannya baru jawabannya. Jawabannya panjang banget. Enggak apa-apa, baca di ujungnya aja, di ujungnya kesimpulan. Tapi kamu baca pertanyaanmu. Berikan saya penjelasan tentang pemain bola yang terbaik sepanjang masa antara Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Oke, berikan saya penjelasan Oh, kamu minta penjelasan makanya panjang. Berikan saya penjelasan tentang pemain bola yang terbaik sepanjang masa antara Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Oke, jawabannya. Keduanya memiliki prestasi yang luar biasa dan telah mengukir sejarah dalam dunia sepak bola. Messi dan Ronaldo telah memenangkan banyak penghargaan individu dan tim, dan keduanya dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Namun jika dilihat dari jumlah Ballon d'Or yang dimenangkan, Messi memiliki keunggulan dengan 8 kemenangan dibandingkan dengan 5 kemenangan Ronaldo. Jika dilihat dari jumlah Prestasi apa? Ballon d'Or. Ballon d'Or. Oke. Dia Meta AI menyimpulkan yang terbaik adalah Messi berdasarkan Ballon d'Or. Oke. Yang punya jawaban beda atau kamu apa sih? Pakai apa? ChatGPT. ChatGPT pertanyaannya dulu baca, baru jawaban kesimpulannya di bawah. Siapa pemain bola yang terbaik sepanjang masa di dunia, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi? Oke, tadi pertanyaan dia, berikan saya penjelasan. Ini siapa? Oke, langsung. Kesimpulannya apa? Nggak ada jawaban mutlak. Kalau kita suka pemain yang penuh ambisi dan power, mungkin kita bakal pilih Ronaldo. Kalau kita suka keindahan alami dalam sepak bola, kita mungkin lebih ke Lionel Messi. Indecisive. Tapi mungkin karena pertanyaannya, siapa yang pakai ChatGPT juga hasilnya beda? Kamu? Oke. Oh ya, kamu Ran, thank you ya. Kamu pakai ChatGPT? Iya, pakai ChatGPT. Oke, baca pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang terbaik sepanjang masa? Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi? Perhatikan di berbagai aspek seperti passing, shooting, kemampuan dalam memimpin, dan penghargaan yang telah diraih. Oke. Jawaban dari ChatGPT. Stop. Nama kamu siapa, Dek? Felicia. Nama kamu siapa? Abed. Coba baca pertanyaanmu lagi. Siapa yang terbaik sepanjang masa? Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi? Perhatikan di berbagai aspek seperti passing, shooting, kemampuan dalam memimpin, dan penghargaan yang telah diraih. Oke, kamu tadi pertanyaannya? Siapa pemain bola yang terbaik sepanjang masa di dunia, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi? Beda nggak pertanyaannya? Beda ya?
Kalau ini jawabannya terserah, kalau kamu sukanya ini si ini, kalau sukanya ini si ini, gitu ya. Jawabanmu apa? Jawabannya, kalau lo mau pemain komplit sebagai penghasil gol dan pemimpin, Cristiano Ronaldo. Kalau lo mau pemain paling lengkap dari segi teknik, playmaking dan konsistensi kreativitas, Lionel Messi. Tapi kalau purely soal siapa yang terbaik sepanjang masa, banyak analisis dan legend bilang Messi karena dia lebih alami, lebih komplit dalam aspek permainan bola modern. Ya, gitu. Tahu nggak? Dia itu juga nggak berani jawab. Dia bilang analisis para banyak ahli. Ngerti nggak? Dia nggak mau jawab juga. Jadi dia bilang menurut analisis banyak ahli. Coba tanya, siapa ahli yang Anda maksudkan ini? Oke ya, berarti tadi Messi 1, Messi 2, Messi 2-0 ya. Jadi Cristiano Ronaldo jangan marah ya, ini AI yang jawab ya. Jawabannya yang pertama itu ada Arsene Wenger, ex-manager Arsenal, ada Gary Lineker, ex-striker Inggris, Rio Ferdinand, back MU, Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Alex Ferguson, Thierry Henry. Oke, sekarang mari kita rusak ChatGPT-nya. Oke, ini saya sering rusak. Sekarang begini. Sekarang tanya, apakah pendapat, hapus. Menurut saya, tidak semua pendapat sama nilainya. Pendapat para mantan juara lebih berharga daripada mereka yang hanya pernah melatih. Jika demikian, sekarang siapa yang terbaik? Kita rusak dulu nih. Dibilang setuju banget cara mikirnya. Jadi kalau hanya ngambil opini dari mantan pemain besar atau juara dunia yang pernah angkat trofi atau benar-benar main di lapangan, maka gambarnya akan lebih tajam. Jadi kalau misalnya Ronaldo, jadi dia ngasih nama-nama legenda dan dia ngasih pendapat tentang Messi lawan Ronaldo. Oke, yang menang siapa? Yang menang mayoritas legenda juara dunia atau mantan pemain top pilih Messi. Alasannya karena Messi bukan cuma pemain jago, dia kombinasi playmaker, goal getter, leader lewat contoh, konsisten dan lain-lain. Udah selesai ya, jangan ada yang berantem lagi ya, Messi yang terbaik ya. Oke. Messi. Tapi tunggu dulu, siapa yang dapat hasil Ronaldo? Siapa yang hasilnya Ronaldo? Jawabannya. Ada nggak? Ada nggak? Jadi selesai nih, Messi yang juara 1. Ada nggak yang hasilnya Ronaldo? Nggak ada. Masih loading, kamu pakai apa sih? DeepSeek. Oh, DeepSeek nggak nyampe. Kalian pakai apa? Kalian pakai apa? Gemini, pakai apa? Nggak nyoba? Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya mau pertanyaan berikutnya, saya mau jawab pertanyaan yang tadi, bisakah AI merusak iman? Oke? Kalian bebas bertanya pertanyaan nomor 3 ini. Buat Tamang Enang yang gak kebaca kali ya, di belakang tulisannya aku bacain ya di depan ya. Oh nggak kebaca ya? Maaf, masa sih? Apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Itu pertanyaannya. Silakan teman-teman kirimkan, tanya di Meta AI, bisa diakses melalui WhatsApp. Boleh pakai yang ChatGPT ada dari aplikasi ataupun websitenya. Iya juga. Kamu pakai apa? Meta. Oke. Apa jawabannya? Baca pertanyaan dulu, jawabannya apa? Silakan. Apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Berikan penjelasan singkat. Simpulannya? Menurut Alkitab, Yesus disalibkan dan dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga ia bangkit dari kematian, muncul kepada murid-muridnya,
dan membuktikan bahwa ia masih hidup. Banyak orang Kristen percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa historis yang nyata, meskipun ada perdebatan dan interpretasi yang berbeda-beda tentang hal ini. Jadi jawabannya menurut orang Kristen ya? Iya. Coba baca lagi yang terakhir itu, menurut? Banyak orang Kristen percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa historis yang nyata, meskipun ada perdebatan dan interpretasi yang berbeda-beda tentang hal ini. Oke, tanya lebih lanjut. Menurutmu sendiri, apa jawabanmu? Apa? Ada? Mana jawabannya? Kesimpulannya langsung ke bawah. Ini ya. Saya berusaha menyediakan informasi seakurat mungkin berdasarkan data. Dengar ya. Saya berusaha menyediakan informasi seakurat mungkin berdasarkan data dan pengetahuan yang diberikan untuk melatih saya. Namun keakuratan informasi yang saya berikan mungkin berbeda-beda, bergantung pada kompleksitas dan konteks pertanyaan serta keterbatasan data pelatihan saya. Pengetahuan saya akurat per bulan Desember 2023, tetapi saya dapat mengakses informasi terbaru melalui pengetahuan internet. Sebaiknya Anda selalu memeriksa fakta dan memverifikasi keakuratan informasi yang saya berikan. Jadi jawabannya apa? Nggak ada jawaban? Mana sih, udah panjang-panjang. Yang pakai DeepSeek siapa sih? DeepSeek dong. Masih dijawab? Masih mikir DeepSeek ya? Maksudnya masih dijawab apa sih? Oh, masih keluar. Oke, tunggu ya, tunggu selesai. Tadi kamu pakai Meta ya? Yes, Meta Gemini AI. siapa? Gemini. Kamu pakai apa? Pakai apa? Black box, kasih black box. Baca pertanyaannya sama jawabannya. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Jelaskan. Terus jawabannya, kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen, dengan banyak bukti yang mendukung klaim ini. Alkitab mencatat penampakannya setelah kematian, dan ajarannya menegaskan bahwa kebangkitan adalah kunci untuk memahami kehidupan setelah mati. Terus dia ngasih bukti kebangkitan Yesus, ada kuburan yang kosong, penampakan setelah kebangkitan, kesaksian para wanita, transformasi murid-murid, lahirnya gereja Kristen, pengakuan Yakobus dan Saulus. Lalu kesimpulannya, kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga merupakan inti dari iman Kristen yang memberikan harapan akan kehidupan setelah mati. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kebangkitannya adalah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar bagi keyakinan banyak orang. Asik. Coba kamu tulis di situ, siapa pengembang dirimu? Siapa pengembang black box AI? Siapa pengembangnya, developernya? Siapa developer black box AI? Dan siapa penyandang dana terbesarnya? Saya mau tahu, orang Kristen kali. Iya kan? Kalau tadi Metanya nggak kasih kesimpulan. Siapa penyandang dananya? Ya jangan-jangan Pengembangan black box AI adalah Roger Risk dan Richard Risk. Penyumbang dana terbesar untuk black box AI adalah Spade Ventures yang merupakan kelompok investor malaikat. Apakah kamu berafiliasi Kristen? Enggak gitu, ini kalau kalian nggak tahu, nggak akan nanya gitu. Karena saya punya pengetahuan, makanya saya tanya. Gitu ya. Sebagai AI, saya tidak memiliki afiliasi keyakinan atau identitas pribadi. Namun saya dapat memberikan informasi dan menjawab pertanyaan tentang berbagai agama termasuk Kristen berdasarkan data yang telah saya pelajari. Apakah pengembangmu berafiliasi Kristen? Iya, jadi gini, kenapa begitu teman-teman? Karena jawaban AI ini tergantung pada data yang dia masukkan ke dia. Gitu. Jadi kalau yang masukin ini orang Kristen, Kristen dia. Tidak ada informasi yang jelas mengenai afiliasi agama pengembangan black box AI. Itu yang malaikat itu tadi apa?
Investor malaikat. Apa itu investor malaikat? Coba. Yang lain, yang lain pakai apa? Kamu pakai apa? Lu pakai apa? Hah? Mau pakai apa? OU.com. Apa? Ada? Investor malaikat atau dalam bahasa Inggris disebut angel investor adalah individu yang memberikan dukungan finansial kepada startup atau perusahaan kecil. Biasanya pada tahap awal pengembangan. Mereka sering sekali adalah orang-orang kaya yang mencari peluang investasi dan menyajikan dan bersedia mengambil resiko lebih tinggi dibandingkan dengan investor tradisional. Organisasi kayaknya. Nih nggak usah diperpanjang deh, karena kalau dia nggak berafiliasi agama, dia nggak pakai nama angel. Ya, karena angel kan afiliasi agama. Kalau orang nggak percaya Tuhan, kok percaya angel gitu loh. Kamu pakai apa? Gemini, hasilnya apa? Gemini. Yang DeepSeek udah selesai belum? Lu udah kelar belum? Oh, udah, tunggu ya, sabar ya. Nah, pertanyaan baca. Karena beda tanya, beda jawab. Apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Apakah Yesus benar-benar bangkit adalah masalah iman dan keyakinan bagi umat Kristen. Bukti-bukti yang diajukan oleh kekristenan didasarkan pada catatan kitab suci, kesaksian para pengikut awal, dan dampak historis dari keyakinan tersebut. Kesimpulannya? Sebagai AI, saya tidak dapat memberikan jawaban definitif yang akan memuaskan semua orang. Ah, ini nggak Kristen yang ini. Yang ini AI-nya nggak Kristen nih. Dia nggak bisa kasih kesimpulan yang memuaskan. Itu tuh siapa? Si DeepSeek. Pertanyaan sama jawaban, langsung ke kesimpulan. Apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Jelaskan aku dari penjelasan Alkitab, para ahli, pemimpin gereja Katolik, dan pendapat orang-orang ateis. Kesimpulan, kebangkitan Yesus tetap menjadi misteri yang melampaui analisis histori murni. Bagi orang Kristen, ini adalah inti iman yang dipegang melalui wahyu dan tradisi. Bagi ateis, ini adalah mitos atau kesalahpahaman sejarah. Perdebatan ini mencerminkan perbedaan epistemologis dalam memandungi mujizat sejarah dan hakikat kebenaran. Oke. Tulis, menurutmu sendiri apa kesimpulannya? Nah, sekarang setelah dengar jawaban ini, menurut teman-teman merusak iman nggak? Kan gitu, saya tanya nih, kita udah coba jawabannya apa? Masih lambat? Oh, dia mikir keras ya, berpikir keras. AI-nya males ya. AI-nya komunis. Saya mau dengar yang ChatGPT ya. ChatGPT tadi udah ya. Kamu apa sih tadi? ChatGPT ya? Gemini. Kamu? GPT ya, oh ya. Oh, udah. Jawabannya apa kesimpulannya? Iya, dia kebanyakan alasan, dia langsung kesimpulan aja apa sih? Males banget sih. Iya, dia mau meyakinkan. Iya, filosofis, kesimpulannya aja. Cut the nonsense, give me straight answers gitu. Dia ngasih pertanyaan lagi. Kesimpulan akhir. Coba kesimpulan, dengar dulu. Menurut DeepSeek dari Tiongkok. Kesimpulan akhir, jika Anda melihat dunia melalui iman, kebangkitan Yesus adalah kebenaran tertinggi yang tidak memerlukan bukti fisik. Jika Anda melihat dunia melalui metode ilmiah historis, kebangkitan sulit diverifikasi karena tidak ada bukti langsung di luar teks religius. Pertanyaan yang lebih dalam, apakah kebenaran hanya terbatas pada apa yang bisa dibuktikan secara empiris, atau adakah kebenaran yang hanya bisa diakses melalui pengalaman spiritual dan komitmen iman? Pada akhirnya jawaban atas pertanyaan ini sangat personal dan terkait dengan cara seseorang memaknai kehidupan, sejarah, dan kemungkinan adanya realitas transenden. Nah, ini bahasanya terlalu berat nih buat kalian. Kamu pakai apa?
ChatGPT. Jawabanmu apa? Jawabannya apa? Jadi jawabannya kalau soal apakah Yesus benar-benar bangkit, akhirnya itu kembali ke iman masing-masing. Tapi secara historis ada dasar kuat untuk percaya bahwa sesuatu yang luar biasa memang terjadi pada murid-murid Yesus setelah kematiannya. Oke. Jadi tadi pertanyaannya beda, dia bilang enggak ya. Terserah. Kalau ini beda cara memandang, ya kan? Beda cara memandang. Kalau kamu tidak ada jawaban konklusi yang pasti. Yang tadi yang Kristen banget siapa? Black Box bilang apa tadi? Black Box. Apa dia bilang? Sangat apa? Kamu belum ya? Kamu punya jawaban beda nggak? Ada nggak yang bilang enggak? Enggak, jawabanmu apa tadi? Kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen dengan banyak bukti yang mendukung klaim ini. Dengan banyak bukti. Iya, Alkitab mencatat penampakannya setelah kematian dan ajarannya menegaskan Ya, bahwa ya. kebangkitan adalah kunci untuk memahami kehidupan setelah mati. Ya, oke. Jadi teman-teman, ini pertanyaan ini adalah soal sejarah. Oke. Nah, soal sejarah, masalah kita ada di sini dengan AI. Bahwa AI ini karena dia seperti orang, tiap orang jawabannya beda. Akhirnya kayak kita juga. Lu bisa beda jawaban, lu bisa beda jawaban, lu bisa beda jawaban. Jadi tergantung AI yang kamu gunakan gitu. Makanya jangan percaya pada kesimpulannya. Kesimpulannya bukan AI-nya. Jangan percaya pada kesimpulannya. Suruh dia beli alasan, kamu yang putuskan. Beri alasan, pro dan kontranya, lalu kamu yang putuskan. Gitu. Seandainya Cristiano Ronaldo bertanya kepada AI, sekarang saya mau kalian coba ketik siapa yang terbaik, siapa pemain bola terbaik sepanjang masa, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, berdasarkan jumlah gol dan daya tahan staminanya. Jumlah gol dan daya tahan stamina fisik. Siapa? Belum tentu juga. Messi juga? Ah udahlah, kalau Messi udahlah. Cristiano Ronaldo sedih lah. Siapa jawabannya? Ronaldo. Siapa jawabannya? Ronaldo. Siapa jawabannya? Jadi, yang mau saya kasih lihat adalah, ada nggak yang jawabannya Messi? Jawabannya Ronaldo semua nggak? Kamu siapa jawabannya? Dipsik kenapa sih Dipsik? Oh kamu belum? Siapa? Kalau yang black box tadi siapa jawabannya black box? Ronaldo. Kamu? Meta? Gak ada. Oh, ini emang indecisive ini, Meta ini. Siapa? Ya udahlah. Sabar. Nah, karena itu teman-teman, apa yang mau saya buktikan di sini? Yang mau saya buktikan di sini adalah if you use AI, don't count 100% on AI. Don't trust AI 100%. Because different question gives you different answer. Different AI gives you different answer. Oke? Different details akan AI dengan bijak. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertanyaan terakhir, saya mau teman-teman tulis. Kamu udah ketemu belum jawabannya tadi? Apa jawabannya, Ronaldo? Lebih menonjol. Jika menilai kuantitas dan variasi, Ronaldo lebih unggul. Daya tahan, Ronaldo jelas lebih baik dalam hal stamina fisik dan konsisten. Kesimpulan Kesimpulan faktor subjektif itu, nggak ada kesimpulan di sini.
Nggak ada kesimpulan? Iya. Oh, kalau keindahan Messi, kalau terbanyak Ronaldo. Ya emang nggak mau jawab memang. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan terakhir. Dengan memerhatikan faktor perpindahan penduduk, tingkat kelahiran, dan pertambahan orang Kristen, dalam 10 tahun terakhir, ini sangat detail ya. Apakah dalam 50 tahun ke depan Huria Kristen Batak Protestan masih ada? Tunggu, lu cepet banget giliran gini HKBP, dipsik lu jadi cepet, lu tunggu dulu. Yang lain lama. Oke, siapa yang udah punya jawaban? Pertanyaannya sekarang sama ya. Sekarang kita apakah dengan pertanyaan sama AI-nya bisa memberi prediksi masa depan? Tadi kita tanya masa lalu, sekarang masa depan. Oke, lu apa? Kamu pakai apa? Meta, silakan. Bentar, kamu meta juga? Coba baca, sama nggak jawabannya? Coba baca. Yang paling bawah aja kan. Ya, kesimpulannya Maka HKBP mungkin masih ada dan berkembang dalam 50 tahun ke depan. Namun perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan keanggotaan HKBP. Kamu? Kalimat terakhir ya? Dalam 50 tahun ke depan kemungkinan besar HKBP akan terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan demografis. Namun untuk memprediksi dengan pasti perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Oke, sekarang ada faktor terakhir yang mau saya bilang. Karena AI menyimpan datamu, dia belajar tentang kamu juga. Sehingga pertanyaan yang sama, dengan aplikasi yang sama, bisa menghasilkan jawaban yang beda, karena yang bertanya beda. Saya ulangi ya. Karena AI mempelajari kamu, jadi kamu ini sekarang bukan cuma kamu yang belajar dari AI, AI-nya itu lagi belajar kamu ini siapa sekarang. Karena dia belajar kamu siapa, jadi meskipun pertanyaannya sama, aplikasinya sama, jawabannya beda. Kamu pakai apa? Meta. Kamu pakai apa? Meta. Jawabanmu tadi apa, bilang apa? Berkembang? Perlu usaha berkelanjutan untuk mempertahankan. Kamu jawabanmu? Pakai ini dong, mikrofon. Dilakukan analisis yang lebih mendalam. Enggak, yang di atasnya apa? Berkembang atau enggak? Berkembang, beradaptasi. Beradaptasi, bukan berkembang, beradaptasi. Oke, jawaban si yang Kristen ini apa? Black box. Huria Kristen Batak Protestan AKBP memiliki potensi untuk tetap ada dalam 50 tahun ke depan. Meskipun faktor perpindahan penduduk, tingkat kelahiran, dan pertumbuhan, jumlah orang Kristen dapat mempengaruhi dinamika keanggotaan dan keberadaannya. Perubahan sosial dan budaya juga akan berperan penting dalam menentukan masa depan gereja ini. Yang pertama, penumbuhan populasi Kristen, faktor perpindahan penduduk, tingkat kelahiran, tantangan dan perubahan sosial. Lalu kesimpulannya, dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, HKBP memiliki peluang untuk tetap ada dalam 60 tahun ke depan, asalkan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke, sekarang kamu kesimpulannya apa? Iya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Langsung kesimpulan aja ya.
Dengan struktur organisasi yang kuat, pertumbuhan kekristenan di Asia dan keterlibatan aktif dalam isu sosial HKBP memiliki dasar yang solid untuk tetap eksis dan berkembang dalam 50 tahun ke depan. Namun, gereja perlu terus beradaptasi dengan perubahan demografi, sosial, dan budaya untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan di masa depan. Enggak, non answer. Oke, sekarang ini semua masih punya ya. Sekarang saya kasih satu detail. Tulisan terakhir. Pertimbangkan pertumbuhan gereja Pentakosta di Jakarta dan daerah. Oke, sudah? Pertimbangkan jangan diklik enter dulu. Pertimbangkan jumlah pertumbuhan gereja Pentakosta di Jakarta dan daerah, koma, tetap bertahannya HKBP dengan tradisinya, koma, dengan perubahan cara beribadah di era digital. Titik. Apa jawabanmu sekarang? Tinggalan nulis ya? Kamu masih bisa ngikutin nggak nulisnya? Nggak, atau udah nulis? Masih bisa ngikutin nggak? Siapa yang ngikutin? Kamu ngikutin? Apa jawabannya? Langsung simpulan nih, simpulan. Meskipun pertumbuhan gereja Pentakosta menunjukkan dinamika perubahan dalam lanskap kekristenan di Indonesia, HKBP memiliki potensi besar untuk tetap eksis dan relevan dalam 50 tahun ke depan. Itu kesimpulannya. Oke, yang lain? Sama? Sama kamu apa? ChatGPT juga? Oh sama, kamu juga ya? Oh Gemini, kamu apa? Kok kamu? Kamu apa? Hah? Meta, kasih meta. Ini nih meta. Dek. Simpulannya aja. Simpulannya. Dengan melakukan adaptasi dan inovasi, HKBP dapat tetap relevan dan berkembang dalam 50 tahun ke depan sambil mempertahankan tradisi dan nilai-nilai gereja yang kuat. Oke. Dengan tetap inovasi. Kamu udah ada jawaban belum? Yang di sini pakai apa? Kamu pakai apa? Ada yang ngetik gak? Kamu ngetik gak? Kamu pakai apa? Enggak ngetik. Kamu pakai apa? Kamu ngetik gak? Enggak ngetik. Kamu pakai ChatGPT. Apa jawabannya? Ya, jadi jawabannya untuk yang pertama, gereja Pentakostal akan tumbuh dengan cepat. Lalu kemudian untuk yang kedua, tradisi HKBP bisa menjadi pedang bermata dua karena anak muda merasa tidak punya tempat di dalamnya. Lalu kesimpulan? Lalu kesimpulannya HKBP bisa tetap eksis, tapi bukan karena kekuatannya di masa lalu, melainkan dari kemampuannya untuk menyeimbangkan tradisi dengan transformasi. Jadi ini ChatGPT yang di sana tadi pakai ChatGPT juga ya? Enggak, dia Gemini ya. Kamu apa ChatGPT ya? Sama nggak jawabannya? Dengan dia sama? Coba. Terakhir. Dengan pertimbangan faktor-faktor di atas, termasuk pertumbuhan jumlah pengaruh Kristen, struktur organisasi yang solid, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan HKBP diperkirakan tetap eksis dan berperan aktif dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat Indonesia serta komunitas Batak di masa mendatang. Oke, beda ya, jawabannya beda, meskipun arahnya sama. Kamu udah ada jawaban? Terakhir, Dipsik, dengar. Dikasih pertanyaan balik. Jangan pertanyaan balik, kesimpulannya aja sebelum pertanyaannya apa? HKBP tidak akan punah dalam 50 tahun, tetapi pengaruh di perkotaan bisa menurun jika tidak beradaptasi dengan gaya ibadah digital dan tuntunan generasi muda. Kunci keberlangsungan HKBP menyeimbangkan tradisi dan inovasi, memperkuat pelayanan pemuda, ekspansi digital. Ya.
Oke. Nah, jadi sekarang pertanyaannya buat teman-teman, apakah teman-teman percaya dengan prediksi AI? Kan gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Jojo tadi, merusak iman nggak? Iman kalian rusak atau bertambah sekarang? Seperempat doang rusaknya, berarti rusak dong. Karena seperempat rusak. Harusnya kamu 100%, sekarang tinggal 75. Kalian gimana? Sekarang atau iman kalian pada AI yang rusak? Persis, AI-nya belum mampu untuk memberi kesimpulan komprehensif. Jadi ini kesimpulan dari saya. Satu, jawaban AI sangat tergantung kepada prompt yang kalian berikan. Karena itu belajarlah membaca, belajarlah cari informasi supaya kalian bisa buat pertanyaan yang lebih baik lagi. Kedua, jangan percaya sepenuhnya pada AI, tapi gunakan dia untuk bekerja bagimu. Olah data, buat ini, kumpulkan data terbaru, kumpulkan ini, kumpulkan itu. Siapa yang mengatakan ini, apa datanya, apa buktinya. Lalu ketika dia kasih, jangan langsung percaya, Google, cross check. Kalau perlu, lakukan dua AI untuk memeriksa pertanyaan yang sama. Dua AI untuk memeriksa pertanyaan yang sama, apakah jawabannya sama. Yang terakhir, ketahuilah bahwa kepribadianmu juga disimpan oleh AI ini. Sehingga dia akan menyesuaikan jawabannya berdasarkan apa yang dia pikir kamu ingin dengar. Makanya AI-nya jadi bisa punya jawaban yang berbeda untuk orang yang berbeda. Nah, karena itu saran saya kepada teman-teman dan orang tua adalah belajarlah membuat prompt, berpikir kritis, ya, khususan ada pada AI, dan baca sumber yang bisa Anda temukan, tantang AI untuk menjelaskan jawabannya. Nah, jika ini sudah terjadi, saya mau menyimpulkan bahwa AI adalah alat yang bisa digunakan dan membantu kamu jika digunakan dengan bijak. Remaja harus bisa melihat AI sebagai sahabat, bukan sebagai lawan, tapi kamu harus lebih pintar dari AI-nya dalam membuat pertanyaan. Uji dia dalam setiap pertanyaan. Ada 2 voucher, saya mau tanya siapa yang bisa jawab. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa AI yang sama bisa memberikan jawaban yang berbeda untuk orang yang berbeda? Siapa yang mau jawab? Kenapa AI yang sama memberikan jawaban yang berbeda untuk orang yang berbeda? Teman-teman yang menjawab pertanyaannya akan mendapat voucher loh. Voucher, silakan. Dua voucher. Oke, yang pilih emang? Iya. Oke. Oke, kita ulang ya teman-teman. Kenapa AI yang sama bisa memberikan jawaban yang berbeda terhadap prompt yang sama dan orang yang sama? Untuk orang yang berbeda. Siap? Turun tangan dulu dong semua. 1. Abang boleh nanti tolong bantu aku juga ngeliat ya. Bingung nih. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. Aduh, kok makin banyak teman-teman. Oke, ini kali ini siapa cepat ya? Oh, udah dipilih Bang? Oke, boleh dong berdiri Kakak. Perkenalan namanya siapa, kelas berapa, dan apa jawabannya? Oke, perkenalkan nama saya Anggita Simangunsong dan saya kelas 11. Jadi menurut saya kenapa merek AI yang berbeda bisa menghasilkan jawaban yang berbeda juga padahal promptnya sama. Itu yang pertama, satu karena pengembangnya berbeda. Kedua, tergantung jumlah pengguna yang menggunakan merek AI tersebut. Semakin banyak pengguna yang menggunakan merek AI tersebut,
maka AI akan semakin banyak dapat memperoleh informasi dari pengguna-pengguna tersebut. Jadi misalnya kayak ChatGPT penggunanya banyak, mereka juga memberikan informasi kepada AI untuk dapat dipelajari. Sedangkan untuk kayak AI terbaru seperti Meta yang masih belum banyak penggunanya, memiliki keterbatasan dalam menghasilkan informasi. Itu sih. Kalau AI-nya sama, menurut kakak bagaimana? Kenapa respons yang dihasilkan bisa berbeda? Padahal untuk orang yang berbeda, AI-nya sama, pertanyaannya sama. Oke. Kalau berdasarkan hasil penjelasan dari Amang Binsar tadi, karena AI itu menyimpan histori dari pengguna, dari setiap pengguna, jadi dia juga menyesuaikan dengan kepribadian dari yang bertanya tersebut. Makanya jawabannya menjadi berbeda. Begitu sih. Betul Abang? Betul. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Kakak, oke, Abang boleh. Mau dikasih pilih aja, dipilihin satu. Oke, kita kasih nih. Boleh untuk kakak. Oke ya, satu lagi ya. Ini Oke. tolong dilihat begitu saya selesai tanya, siapa yang angkat tangan ya. Oke. Siap-siap ya. Oke. Dengan bahasamu sendiri, ya, dengan bahasamu sendiri, mengapa menulis prompt yang baik itu penting? Nah, ini nih duluan, ya kan kamu duluan. Ini nih. Nah. Perkenalan dulu Amang apa gimana? Siap, Langsung boleh, aja. siap. Oke, Langsung saya angkat. Haikal Afrian Bukit. Jadi sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Amang Pendeta. Kenapa prom yang baik itu tadi apa? Prom yang baik sangat diperlukan. Oh, karena begini, semakin bagus prom yang kita tuliskan, maka seperti kata Amang tadi jawabannya akan semakin bagus juga. Tapi semakin sedikit yang kita tuliskan, makin kurang bagus juga jawabannya. Kenapa? Karena AI itu sendiri kan mencari informasi. Nah, kalau misalnya kita menulis promnya itu secara detail, maka dia akan makin mudah mencari informasi yang makin terpercaya gitu. Jadi yang kalau misalnya kita menulis secara detail, informasi yang tepat dan yang kita inginkan itu akan makin mudah buat didapatin. Tapi kalau misalnya prompt yang kita tulis cuma singkat, AI itu beragam, informasinya yang sama tuh beragam sesuai dari pertanyaan kita. Jadi tentunya dia bakal ngambil acak dan kita nggak tahu nih jawaban yang dia berikan itu terpercaya atau enggak. Karena balik lagi AI memberikan jawaban dari internet yang gratis. Iya ya, santai-santai. Tapi kalau kita detail ngasihnya, dia bakal nyari jawaban yang gratis itu dari internet, tapi yang terpercaya. Kayak gitu Amang. Oke, boleh teman-teman kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Abang siapa namanya Abang? Belum perkenalan tadi, Abang siapa? Aikel. Aikel, kelas? 9. Kelas 9. Oke, sekali lagi teman-teman boleh tepuk tangan untuk Abang Aikel. Oke. Oke, kebetulan kita hadir beberapa amang dan inang orang tua. Oh iya, sekali lagi sebelum kita lanjut, aku ingin terima kasih kepada Inang Mama Steven atas voucher yang telah diberikan kepada dua teman kita yang sudah berhasil menjawab pertanyaan. Tuhan memberkati Inang Mama Steven dan juga keluarga. Amin. Dan sekarang kebetulan di belakang kursi teman-teman hadir beberapa orang tua dari teman-teman semua. Dan kemarin, bahkan baru tadi, ada salah satu orang tua yang menelpon ke HP-ku di sini. Ditanya, Bang Jo, jangan lupa Bang Jo, child parental lock.
tolong diajarkan kepada orang tuanya supaya orang tua bisa mengontrol AI ataupun HP yang digunakan oleh teman-teman remaja. Gimana teman-teman? Orang tuanya boleh diajarin nggak? Nggak boleh. Sesi baru, bah. Jadi orang tuanya nggak boleh kontrol HP-nya nih. Jangan. Apa? Kebebasan kita. Bah, siap-siap ya Mang Inang. Oh, disita nanti HP-nya kau ya. Jadi udah gak ada kebebasan lagi. Gimana? Sesuai dengan gimana Mang Inang deh? Aku pengen nanya Mang Inang di belakang deh. Yang hadir sekarang mendampingi teman-teman. Gimana? Kira-kira Mang Inang mau nggak diajarin supaya Mang Inang bisa kontrol HP teman-teman remaja? Boleh? Saya udah siapkan PDF-nya, Oh, udah panduannya. disiapin. Nanti bisa dibagi aja, maksudnya siapa tahu diperlukan. Tapi mungkin saya jelaskan sedikit buat teman-teman juga tahu juga ya. Perlu nggak? Oke. Perlu nggak saya kasih tahu nggak sama orang tua? Nggak usah. Jangan. Kediktatoran. Oke, tanya di AI masing-masing. Perlukah parental lock bagi? Hah? Ini mau dikasih nggak sama orang tua ya? Nggak usah. Jangan. Nanti diktator, jangan. Nggak usah. Ini anak-anak nggak mau nih, Inamang gimana nih? Hah? Saya kasih PDF-nya aja ya. Nanti kalau ada, saya buat tutorial deh. Boleh kasih lihat judulnya aja nggak? Boleh nggak? Tampilkan. Operator boleh ditampilin di depan? Enggak, cuma kisi-kisi aja, kisi-kisi. Ayo teman-teman. Bisa sampai 17 juga. Jadi saya kasih tahu dulu Inamang. Ini saya nggak ngajarin lah ya maksudnya nanti, tapi saya kasih PDF-nya. Oke, nanti kalau kurang jelas tanya AI. Jadi begini, family link ini adalah bukan untuk jadi diktator ya, Inamang. Saya ingatkan ya, bukan untuk jadi diktator, tapi untuk menjaga anak-anak kita dari kemungkinan masuknya aplikasi atau membatasi penggunaan gadget pada anak. Jadi parental family link ini, parental lock ini, enggak, tenang aja, enggak diajarin, cuma ngasih tahu doang. Yang di sini udah sedih semua nih, ini gimana nih? Yang di sana udah sedih semuanya. Jadi parental lock ini adalah kamera mana sih? Kamera mana sih? Ini sekarang kamera di mana sih? Jadi ini misalnya, saya juga punya, saya kasih tahu dulu. Ini, boleh sorot dong, mana sih kameranya? Aneh. Ini parental lock. Jadi misalnya, saya kesel nih sama anak saya, gua shutdown loh. Tuk, langsung wah, what's going on gitu, mati langsung. Tapi ini saya gunakan untuk satu, ini buat orang tua, buat teman-teman juga perlu tahu. Satu, saya gunakan ini untuk tahu aplikasi apa yang diinstal pada handphone itu. Supaya jangan ada aplikasi yang aneh-aneh. Oke, sekarang aplikasi banyak yang aneh-aneh, developernya juga aneh-aneh. Oke. Yang kedua, screen time. Berapa lama screen time-nya? Jadi kami generally membatasi screen time itu 2 jam. Sehari, 2 jam. Terserah dia mau ngapain, 2 jam habis. Habis, this phone is locked. Loh, tapi ini nggak mau anak-anaknya gimana? Anak-anaknya suruh break, kalian disuruh break, biasanya suruh ngajarin orang tua. Kasian loh,
Ini gimana nih? Orang tua, nih konsensus dulu lah, orang tua mau diajarin. Anak-anak kalian setuju nggak saya ajarin orang tua? Enggak setuju. Parental lock, enggak setuju. Teman-teman justru begini. Siapa yang udah punya parental lock? Yang udah punya siapa? Ada nggak yang udah punya? Oke. Kamu udah punya? Oh udah pernah. Tapi sekarang udah nggak. Siapa yang punya? Kamu punya? 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 Kamu punya juga? Oh ini udah ada yang punya kok. Gitu. Ini keputusan panitia dulu lah. Ini mau diapain? Ini sesi ini dulu deh. Sesi ini gimana? Mau lanjut apa enggak? Ini sesinya. Saya serahkan pada panitia lah. Panitia. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Karena dari tadi nampaknya sudah mulai ada teman-teman yang gelisah mau ke toilet, mau minum, ngambil snack di depan. Jadi teman-teman, aku mau nanya sekarang. Kita masih ada waktu kurang lebih sampai jam 6 kurang 10. Justru itu makanya aku kasih tahu dulu ke kau abang-abang. Kayak gue tanya dulu, begini kondisinya, begini dulu, dengar dulu begini. Jadi kita masih ada waktu. Ditambahkan khusus spesial untuk workshop AI remaja hari ini. Sampai jam 16.10. Nah sekarang masih ada teh dan kopi yang teman-teman bisa ambil di depan. Sabar dulu bang, tenang dulu. Ini jangan-jangan karena pakai AI tadi jadi imannya tergoyahkan ini. Begini abang kondisinya. Teman-teman mau break? Atau gini, saya boleh gini teman-teman. Kita punya sampai pukul 17.45, oke? Yep. 17.45. Kalau kalian tidak ada pertanyaan, saya kasih sesi ke orang tua tentang ini. Kalau kalian ada pertanyaan, 17.45 kita kelar. Jadi sekarang kalau nggak nanya, saya ngomong ke orang tua. Kalau mau bertanyalah, silakan. Gitu ya, biar ya, boleh. Boleh nggak gitu? Atau boleh. Ya gitu. Boleh, ya silakan. Teman-teman dipersilakan sekarang. Sekarang sesi Q&A. Tadi aku sudah coba rangkum dari semua Google Form yang teman-teman sudah kirim. Itulah hasil pertanyaannya. Jangan malah tiba-tiba nambah pertanyaan, Bang. Jadi gitu. Teman-teman boleh silakan bertanya. Emang pendeta akan menjawab. Tapi jika teman-teman sudah habis pertanyaannya, teman-teman dipersilakan untuk istirahat, terserah mau ke toilet, mau ngambil minum di luar, dan waktunya akan diberikan kepada Amang Pendeta untuk ngajarin Amang Inang orang tua yang hadir di belakang sini. Oke, karena kita ada kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit, aku batasi untuk 2 penanya pertama dulu ya, baru kita akan bertambah sesuai dengan adaptif ya, sesuai dengan sesi. Oke? Kenapa sih kalian tiba-tiba nanya gini? Tadi gak ada yang mau nanya loh, aduh. Tuh, padahal Amang Inang orang tua di belakang sudah senang mau diajarin ilmu baru. Ya udah, 2 penanya pertama dulu ya. Dipersilakan Amang. Dari remaja. Dari remaja terkait dengan AI. Perkenalkan, nama saya Marvel Inas Tompul. Jadi pertanyaan buat aku ke Amang. Berdiri dong, Abang Marvel. Iya. Aku mau nanya nih. Oh, sebentar. Oke. Kenapa? Ya, udah. Marvel. Iya. Pertanyaan aku itu ke arah, misalnya nih, kita kan udah tertarik banget nih sama AI nih Amang. Dan emang entar lagi kan ada beberapa juga nih udah mau lulus SMA. Kira-kira ada nggak universitas apa yang cocok buat kita misalnya kayak gitu, yang berhubungan tentang AI, buat universitas apa yang cocok buat kita seperti itu. Udah sih, itu aja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Priscilla Jonita. Jadi saya ingin bertanya, Amang, kan
anak-anak muda sekarang sudah banyak yang menggunakan AI. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Aplikasi apa aja yang bisa jadi parental control? Apa? Kamu nanya aplikasi apa saja yang bisa jadi parental control? Selain family link. Selain family link.
Ini saya kasih tahu. Kalau anak bertanya lalu tidak tahu jawabannya, jangan bilang kamu cari sendiri. Bilang mari kita cek sama-sama apa jawabannya, lalu diskusikan. Menurut kamu benar atau enggak jawabannya. Sehingga dengan diskusi kita bisa apa? Hora samang. Selamat datang. Jadi aku yang bilang. Agak nomor dok. Jadi jangan lupa untuk apa? Untuk berdiskusi bersama anak. Yang jangan dilakukan, jangan ngancem dan larang-larang anak. Kalau tidak berniat dilakukan. Kalau tidak berniat dilakukan, gitu ya. Jadi supaya dia, oh ini direkam nih, supaya buat orang tuanya. Supaya dia punya juga apa namanya kepastian hukum dari orang tuanya. Ya, yang kedua, orang tua jangan sampai berbeda pendapat di depan anak. Jadi kalau beda pendapat, pergilah ke kamar dan berdiskusilah di situ, jangan di depan anaknya. Ini kami di rumah juga begitu, sering saling mengingatkan juga, kalau berdebat soal anak jangan di depan anaknya. Kami saling mengingatkan juga, jadi ini buat Inang Amang sebagai orang tua. Ini sama anak saya juga umur segini, jadi kira-kira begini juga kelakuannya nih, kayak begini nih. Jadi saya ngerti betul ngatasinnya sambil kesel juga karena begini anak saya. Jadi demikian Inang Amang, anak-anak ini punya banyak sekali potensi, semoga mereka maju dalam bimbingan, yang penting kasih karakter yang kuat di dalamnya, berikan dia kemampuan untuk memilih mana yang baik dan buruk untuk dirinya, sehingga ke depan dia akan menentukan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Seringlah berdiskusi dengan mereka, menurutmu itu baik nggak nak? Menurutmu itu salah nggak nak? Jadi jangan kita bilang itu salah, itu baik, menurutmu baik nggak? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena itu melampaui AI, gitu ya, Inang Amang, itu melampaui AI. Jadi berikan mereka pertimbangan yang baik, berdasarkan perasaan, karena pendekatan kita jangan lagi pendekatan apa namanya semata-mata logika, tapi pendekatan perasaan juga, karena itu yang tidak dimiliki oleh AI. Demikian kira-kira jawabannya untuk orang tua. Baik, amin. Terima kasih. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Takawang Pendeta Binsar. Teman-teman, boleh yuk kita sama-sama mengucapkan terima kasih untuk Amang Pendeta. Siap? 1, 2, 3. Terima kasih Amang Pendeta Profesor Binsar Jonathan Pakpahan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan ini berakhirlah sudah acara workshop kita pada sore hari ini. Ingatlah, jadikan AI ini sebagai alat kalian untuk terus berkembang dan menjadi garam dan terang di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan acara selanjutnya saya serahkan kepada MC Marvel dan juga Kanova. Silakan.